Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Saya Coach Yudi TW. Pada kesempatan kali ini mencoba membantu teman-teman untuk memberi pengertian apa yang dimaksud dengan cross pair ya. Perlu kita ketahui bahwa di dunia ini ada yang kita kenal dengan major pair ya. Major pair itu adalah ada 7 negara. Jadi sama Amerika totalnya ada 8 negara di dunia, yaitu Euro itu beberapa negara dalam satu kawasan dengan mata uang tunggalnya. Terus Pound Sterling, GBP, Australian Dollars, New Zealand Dollar, Japanese Yen, Canadian Dollar, dan Swiss Franc ya. Itu adalah major pair ya. Jadi ada juga namanya cross pair. Cross pair itu adalah yang saya sebutkan tadi. Major pair itu versusnya US dollar, sedangkan cross pair itu selain dari US dollar. Contohnya yang seperti di chart ini adalah GBP JPY ya. Ini GBP JPY. Terus ada juga Euro Aussie, CAD Swiss, NZD JPY. Jadi semua yang selain dari US dollar ya. Jadi kita asumsikan yang namanya major pair adalah dengan US dollar, tapi hanya 7 negara ya, 7 negara, 8 termasuk ya US dollar. Nah kalau Indonesia kan US dollar IDR ya, IDR kan berarti bukan negara berkembang ya, bukan negara maju maksudnya. Kayak India juga US dollar, INR, Indian Rupee ya. Nah ini kan semuanya masuknya ke dalam namanya indirect currency ya, indirect currency karena US dollar di depan. Kalau US dollarnya di belakang, contohnya Euro GBP, Euro US dollar ya, Euro US dollar. Nah ini berarti namanya direct currency. Direct currency di dunia itu hanya 4 ya. Ada Euro, GBP, New Zealand, sama Australian Dollars ya. Selain itu adalah indirect currency ya. Oke, sudah paham semua ya. Nah, jadi perlu diketahui kuncinya di cross pair adalah kita lihat di time frame M1 ya, bukan lihat di M15, H1, H4 ya. Jadi dasar dari pergerakan harga itu dimulai dari time frame M1 ya. Market maker membuat harga berdasarkan M1. Jadi kalau kita lihat time frame M5 berarti ada 5 candlestick M1 bergabung menjadi satu ya. Time frame M15 berarti ada 3 candlestick M5 ya, digabung jadi satu, open, high, low, close nya. Begitu seterusnya. H1 berarti ada 4 kali M15 atau 2 kali M30. H4 ada 4 candle H1, daily ada 6 candle H4, dan seterusnya ya, sampai weekly, sampai monthly, yearly, 3 yearly, seterusnya begitu ya. Jadi dasar pergerakan, ingat, dasar pergerakan harga itu dimulai dari time frame M1 ya. Nah, saya ulangi kembali, GBP USD berarti kan price ini bisa bergerak jika ada tarik menarik antara pound sterling dengan US dollar, kan begitu tekniknya. Jadi harus ada supply dan demandnya. Kalau supply pound sterlingnya kuat berarti GBP USD down. Kalau demandnya kuat berarti GBP USD up ya. Kalau ketika naik berarti orang mengatakan bahwa secara teori ketika naik adalah buy GBP, sell Euro ya. Nah gitu juga sama ketika GBP JPY
Kalau dia naik berarti buy GBP, sell yen. Ya. US dollar JPY. Berarti kalau dia naik buy dolar, sell yen. Kalau dia turun berarti sell dolar, buy yen. Kalau GBP JPY, kalau dia turun, price-nya turun, berarti sell GBP, buy yen, dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi lihat pergerakannya. Ya. Ketika Anda saksikan ini ya tadi, jadi banyak yang bilang, wow, GBP JPY itu mirip dengan GBP USD ya. Belum tentu. Hari itu, detik itu bisa mirip GBP USD, GBP JPY ya. Bisa juga mirip dengan yen. Tergantung. Nah, inilah namanya strength currency, kekuatan dari currency-nya ya. Asumsinya begini. Kalau pound sterling up ya, yen up, berarti GBP JPY itu biasanya 2 kali gerakannya ya. Kalau pound sterling down ya, yen down, GBP JPY down pasti. Nah, ketika NFP kan biasanya satu arah ya, nggak ada yang dua satu arah. Kalau pound naik berarti yen turun. Nah, biasanya kalau di NFP biasanya dia sideways harganya, candlesticknya sideways untuk GBP JPY, karena pound sterling naik, yennya turun, kekuatannya sama, berarti dia sideways. Jadi mana yang lebih kuat? Kalau misalnya yen kuat, berarti kalau dia naik berarti naik marketnya, walaupun ini turun gitu ya. Simpelnya seperti gitu. Nah, ini coba kita perhatikan. Ini up ya. Ini candlenya up tuh, naik ya. Ini dia diam. Berarti dia mengikuti yen gitu ya. Nah, ini diam. Nah, ini ketika ini naik, nah ini turun. Coba perhatikan. Jadi Anda bisa mencoba di rumah ya. Bisa menganalisis atau meriset sendiri tentang pergerakan dari pound yen atau cross pair ya. Oke, kita ke cross pair berikutnya yaitu Euro AUD. Nah, ini lihat, perhatikan. Jadi kita memeriksanya adalah dengan Euro dollar dengan Australian dollars. Jadi Euro AUD. Ya, coba lihat pergerakannya. Nah, ini saya perbesar, ini saya perbesar juga, ini saya perbesar. Ya. Nah, ketika Euro AUD-nya Aussie kuat turun, Euro AUD naik, walaupun Euro juga turun gitu ya. Biasanya double gitu gerakannya. Nah, jadi perlu diingat bahwa dasar dari pergerakan currency itu dimulai dari M1 ya. Ya, jadi market maker membuat M1 sehingga dia kumpul-kumpulkan sampai weekly, monthly, yearly gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini harus dipahami sama teman-teman semua. Jadi dasarnya cross pair itu apa ya? Kalau kita Euro AUD naik berarti buy Euro, sell Aussie. Kalau Euro AUD-nya turun berarti sell Euro, buy Aussie. Nah, jadi irisannya aja ini sebenarnya ya. Ini kalau kita lihat di sini Euro US dollar lawan AU, Australian US dollar ya. Ini dibuang, terjadilah ini ya. Nah, ini dinamakan dengan cross pair gitu ya untuk Euro AUD. Nah, ini naik. Kalau ini naik, dia turun. Kalau ini dia naik ya, tapi ini diam ya, ini bisa naik. Tuh, coba perhatikan. Langsung reset aja sendiri gerakannya. Nah, ini naik. Ini juga kuat naik. Biasanya kalau saya perhatikan belakangan ini, pergerakan Aussie sedikit aja itu menggerakkan harga dari Euro AUD ya, karena mungkin
ininya terlalu tinggi ya, rasionya ini terlalu tinggi sehingga gerakan sedikit aja ini meningkatkan harga di Euro AUD gitu ya. Jadi setiap pair itu beda-beda, jadi nggak mesti harus sama. Korelasinya gimana? Kan ada yang bilang, Coach, kalau Euro naik, Swiss bisa turun ya? Ya korelasinya hampir mirip begitu ya. Jadi antara kedua mata uang itu, tapi nggak menjamin Euro naik, Swiss akan turun. Bisa juga Swiss akan naik gitu ya. Nah di situ kita harus perhatikan ya. Oke, mungkin gitu dulu aja. Penjelasan singkat. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar, mana tahu kita bisa buatkan lagi videonya ya, yang terbaru lagi ya untuk teman-teman. Tetap semangat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat tayangan ini. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya ya. Wassalam. Thanks for watching.